Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Kita melanjutkan tentang komunitas yang beribadah, episode ketiga. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, disiplin untuk menikmati ibadah. Nah saudara, kebanyakan dari kita menemui distraksi, artinya gangguan ketika kita mau pergi ibadah ke gereja. Nah, mungkin sudah sejak dari rumah, ketika mau bangun pagi, susah bangun pagi, anak-anak susah dibangunkan. Ayo kita udah terlambat nih, cepet, seperti itu. Mungkin udah mulai emosi karena anak-anak, seperti itu. Atau ketika sampai di gereja, wah parkir penuh, waduh susah ini. Gimana ya, harus parkir tempat yang jauh, jalan lagi ke gereja. Terus datang ke ibadah, ya tempat duduk saya udah diisi orang lain. Aduh, nah mulai mengeluh dan sebagainya. Terus musiknya gak enak, khotbahnya panjang. Nah, bagaimana kita saudara bisa menikmati ibadah dengan baik? Bagaimana kita membangun ibadah yang bermakna? Nah, saudara, James Bryan Smith mengutip dari gurunya, Richard Foster. Latihan-latihan untuk menguduskan diri sebelum kita beribadah. Menguduskan diri. Kita memisahkan diri, mempersiapkan diri untuk beribadah. Langkah pertama adalah mempersiapkan margin. Nah, datang ke ibadah dengan sikap yang benar akan menyulitkan kita. Dia bilang seperti itu. Ibadah dengan sikap yang benar memang menyulitkan kita. Butuh disiplin, butuh kerja keras. Terkadang ibadah itu bukannya tidak bergairah, tapi karena kita kurang margin, kita kurang mempersiapkan diri. Nah, kita harus tidur lebih awal, bangun lebih pagi, sarapan lebih dahulu, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk ibadah. Jadi margin waktu diperlukan supaya tercipta margin hati. Jadi kita bisa punya space untuk waktu kita diatur dengan baik, digunakan dengan baik, lebih panjang, sehingga kita bisa menciptakan hati yang siap menyembah Tuhan. Itu artinya menciptakan margin. Kemudian datanglah lebih awal. Salah satu cara efektif untuk beribadah adalah datang lebih awal. Sebelum ibadah kita bisa datang bersaredu, berdoa, menyembah Tuhan secara pribadi, mengagungkan nama Yesus, menaikkan syukur kita secara pribadi dalam ruangan ibadah. Datang lebih awal menolong kita menghargai ibadah dan mengurangi banyak gangguan ketika beribadah. Kemudian yang ketiga adalah datanglah dengan menguduskan diri seperti yang di awal. Pengudusan diri adalah meminta dan berdoa kepada Tuhan. Kata-kata seperti ini, doa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, sucikanlah hatiku, berbicaralah kepadaku. Yesus, ajari aku melakukan firman-Mu, mengerti kehendak. Dan Bapa di surga, berkatilah aku hari ini, dan izinkan aku mengalami kuasa dan kehadiran. Jadi doa seperti itu. Permohonan akan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri kita selama ibadah. Keempat, fokuslah kepada salah satu aspek ibadah. Ada banyak aspek dalam ibadah. Khotbah, pembacaan Alkitab, menyanyi, perjamuan kudus, kebersamaan, persekutuan umat seperti itu. Nah, cobalah untuk kita fokus kepada salah satu aspek. Contoh, ketika kita bernyanyi, bernyanyilah dengan segenap hati, berfokus kepada nadanya, lirik lagunya, kita renungkan maknanya. Dan kita bertanya, mengapa kita menyanyikan lagu ini? Untuk apa? Nah, itu menolong kita berpikir, merenungkannya, dan menemukan arti dan maknanya. Nah, minggu-minggu berikutnya, Anda bisa fokus ke bagian aspek yang lain. Sehingga dalam beberapa bulan kita bisa merenungkan dan mendalami makna setiap aspek ibadah. Dan kita makin mendalami ibadah kita. Kemudian terakhir adalah lakukanlah satu hal
Lakukanlah satu hal. Ibadah mengubahkan dan membimbing kita dalam cara hidup yang baru. Ketika ibadah diawali dengan pengudusan diri, maka ibadah diakhiri dengan ketaatan yang kudus. Ini quote dari Richard Foster, gurunya Smith. Nah, saudara, biarlah kita mencoba untuk fokus kepada apa yang Allah ingin kita lakukan. Selesai ibadah itu, kita mau menaati firman Tuhan, kita mau berkomitmen bagi Tuhan. Apakah ada seseorang yang harus saya ajak bicara? Apakah ada perubahan yang harus saya lakukan? Adakah sikap yang harus saya perbaharui? Mari ambil satu komitmen saja. Satu komitmen saja. Dan lakukanlah hal itu selama minggu itu. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menikmati ibadah. Persiapkan margin, di waktunya harus siap, tidur cepat, bangun lebih awal, bisa ke gereja lebih pagi. Kemudian datanglah dengan pengudusan diri, memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan bekerja dan menjamah kita. Kemudian fokus kepada salah satu aspek ibadah, minggu demi minggu, dan melakukan satu hal tentang komitmen kita, tentang perintah Tuhan, tentang kehendak Tuhan, dan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita untuk dilakukan selama seminggu itu. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati ibadah kita setiap minggu. Nah, saya teringat sebuah pesan seorang pendeta yang pernah berbicara di gereja kita, bahwa kita perlu menikmati ibadah kita, merefleksikan setiap momen ibadah, khotbah yang disampaikan, menuliskannya dengan baik supaya kita tidak kehilangan momen ibadah itu. Dan ibadah setiap minggu itu tidak berlalu begitu saja. Kita bisa beribadah, kita bisa menikmatinya dan mengubahkan hati kita. Selamat menjadi komunitas yang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar tentang langkah-langkah praktis untuk kami menikmati ibadah. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami, dan biarlah hal ini boleh kami lakukan sepanjang ibadah kami. Dan kami boleh menikmati Engkau, dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, melakukannya, dan terus menjadi pribadi yang mendalami ibadah. Dan lebih dalam menyembah Tuhan, lebih dalam menikmati Tuhan, dan bersuka cita dalam Tuhan menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, doa kami mohon Tuhan memimpin sepanjang pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.